Merdeka Belajar. Salam persahabatan dari saya, Erika Rosdiana. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar, prinsip Merdeka Belajar, bagaimana pendidik memfasilitasi siswa untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya, dan bagaimana menerapkan Merdeka Belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Suatu pendekatan yang dilakukan supaya peserta didik dapat memilih pelajaran yang diminati atau merupakan langkah yang untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kita mengetahui dari Ki Hajar Dewantara sistem AMO, di mana di situ dituliskan mengenai Ingarso Sungtulodo, di mana pendidik itu sebagai teladan atau contoh yang ditiru di dalam kelasnya maupun di dalam kehidupannya dan dapat sebagai role model yang dapat ditiru oleh peserta didik. Madya Mangunkarso, seorang guru, hendaknya bisa bergabung di dalam kelas dan memberikan semangat kepada peserta didik, dan Tutwuri Handayani, di mana guru ketika dia berada di belakang, dia juga memberi dorongan dan arahan, nah, untuk kemajuan peserta didiknya. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu sistem AMO, guru harus dapat menuntun muridnya untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita tahu pada zaman ini kita membutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk bisa menuntun murid kita sesuai dengan kodratnya. Pada hakikatnya, siswa akan merasa lebih dihargai apabila guru berangkat dari kodrat yang sama dengan mereka. Pendek kata, guru dan siswa berada pada frekuensi potensi kodrat yang sama. Maka pendidikan harus mampu menjadi media mengasah rasa kemanusiaan, karena dengan saling menghargai dan bumi itulah maka siswa memiliki potensi toleransi terhadap perbedaan dan yang terjadi di dunia nyata. Mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa, kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar menjadi manusia yang seutuhnya. Itulah peran kita sebagai guru. Dengan kata lain, mengantarkan peserta didik menuju mimpi dan cita-cita yang diinginkannya, karena guru memiliki peran penting khususnya untuk terus berinovasi, mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, menyenangkan, mengakomodasi konsep merdeka belajar. Karena mengajar dan mendidik walaupun berbeda, namun tetap adalah sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus mengajar dan mendidik. Mengajar berfokus pada mentransfer pengetahuan, keterampilan akademis. Dan kita tahu mendidik adalah yang lebih luas lagi, yaitu mencakup pembentukan kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan sosial. Jadi dengan kata lain, mendidik itu sebagai suatu usaha untuk mengantar anak-anak didik ke arah kedewasaan, baik secara jasmani dan rohani. Murid-murid yang mampu mengatur dirinya sendiri, itulah yang diharapkan itulah yang namanya menjadi murid yang merdeka. Murid yang merdeka yang mampu mengatur dirinya sendiri, memiliki perasaan, pikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, humanis, kerakyatan, kebangsaan, memiliki kecerdasan intelektual, kecakapan emosional, sosial budaya, dan budi pekerti, dan karakter yang kuat. Terakhir, marilah kita berefleksi kepada diri kita, apakah kita telah menjadi pendidik di abad ke-21. Pertama, apakah saya sudah berperan sebagai guru yang menuntun murid sesuai dengan zamannya? Kedua, apakah saya mempunyai kompetensi yang sudah dimiliki untuk membantu siswa merdeka belajar abad 21? Dan apakah saya telah mengubah pendekatan pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa? Keempat, apakah saya telah meningkatkan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration? Kelima, apakah saya melibatkan aspek keterampilan 21 dalam berkolaborasi dan berhubungan dengan komunitas saya, yaitu guru-guru dan peserta didik saya? Terima kasih.